Ya namanya usaha pasti ada uh, keadaan untungnya, ada ruginya, ya itulah uh, kita nikmati saja. Untuk jenis Lohman ini alhamdulillah kita sudah hampir 3 tahun. Ini kita baru ada di 30 minggu dengan masa atau hasil produksi itu di atas 90%. Tinggal dikalikan selama 1 bulan, kalau sehari kita bisa menghasilkan laba 400.000 kali 30 hari, itu kita bisa menyimpan selama 1 bulan itu sekitar 12 juta kurang lebih. Perkenalkan, nama saya Saji Junaidi. Keseharian saya sebagai PNS di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Jonggol. Sejak tahun 2023 saya merintis usaha yaitu peternakan ayam petelur bersama dengan keluarga juga saudara-saudara saya. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri kita. Awal mula saya merintis usaha peternakan ayam telur ini yaitu dari kegelisahan keluarga di tengah himpitan ekonomi. Ada kakak saya yang di PHK dari PT, kemudian adik saya juga sama. Dari situ kita berpikir bagaimana caranya agar keluarga kita, saudara-saudara kita tetap memiliki penghasilan. Akhirnya di tahun 2023 kita bersama-sama keluarga merintis usaha ini dari nol, dari kita membuka lahan sampai ke membangun kandang, dan alhamdulillah sekarang berjalan hampir 3 tahun. Usaha kita masih bisa berjalan meskipun di tengah keadaan ekonomi yang seperti sekarang. Ya namanya usaha pasti ada untungnya, ada ruginya, ya itulah kita nikmati saja. Jenis ayam yang kita kembangkan ini adalah jenis ayam petelur jenis Lohman merah. Jadi kenapa kita memilih jenis ayam ini? Karena masa produksinya lebih lama, juga dengan kualitas telur yang terjaga. Dari sisi warna dia lebih pekat, dan untuk kondisi telur itu dia lebih stabil. Untuk jenis Lohman ini alhamdulillah kita sudah hampir 3 tahun. Ini kita baru ada di 30 minggu dengan masa atau hasil produksi itu di atas 90%. Untuk mendapatkan bibit, kita punya rekanan peternak, dia memiliki kandang pembesaran dari DOC sampai mempersiapkan pulet untuk ayam petelur ini. Jadi setelah ayam kita mendekati masa akhir atau pergantian indukan, kita sudah order selama kurang lebih 2 bulan sebelumnya kita order, sehingga ketika ayam yang sudah tidak produksi lagi kita keluarkan, kita akhir, dan ayam baru itu masuk tidak ada jeda terlalu lama. Untuk pakan kita bersama-sama peternak yang ada di Desa Cibodas bekerja sama, yaitu kita menggunakan pakan pabrikan dari berbagai macam merek tergantung dengan situasi harga. Untuk saat ini kita menggunakan pakan Popan, juga kadang ketika sulit mendapatkan itu kita berganti ke Dehos. Untuk pengelolaan atau pemeliharaan ayam petelur ini cukup unik. Jadi ayam petelur ini dia cukup sensitif juga, jadi perlu penanganan yang ekstra. Pertama kita harus mematikan lampu dulu
menyalakan lampu, kemudian mengecek ketersediaan air, dan setelah air tersedia untuk minum, lalu kita memberikan pakan. Dari total pakan per ekor 115 gram, itu untuk pagi kita berikan sekitar 20 gram atau 15 gram. Jadi tujuannya agar ketika mereka bertelur itu memiliki tenaga untuk bertelur gitu kan, untuk berproduksi. Nah, setelah itu pakan diberikan sampai siang, terus ditunggu sampai habis. Nah, setelah kurang lebih pukul 9 atau 10 mulai mereka produksi, dan aktivitas kita yaitu mengepul telur dari kandang-kandang baterai ini, yang kemudian kita kumpulkan lalu kita timbang dan dikemas. Kemudian nanti malam itu sekitar pukul 10 atau pukul 9 lampu itu harus dimatikan. Itu wajib, karena apa? Ketika lampu tetap menyala, mereka seakan-akan bukan waktunya istirahat. Nah, ketika lampu sudah dimatikan, mereka istirahat sehingga kesehatan ayam-ayam itu tetap terjaga. Untuk kesehatan dan kebersihan kandang serta lingkungan sekitar, ini adalah yang menjadi fokus utama kita dalam pemeliharaan ayam petelur ini, karena kita akan bersinggungan langsung dengan warga sekitar, dengan pihak-pihak yang lain ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya munculnya lalat atau bau yang menyengat. Nah, ketika muncul masalah seperti itu, alhamdulillah kita bisa mengatasinya secara efektif. Ketika bau itu muncul dari kotoran yang basah, kondisi ayam mungkin kurang sehat karena kotorannya cair, maka kita menggunakan kapur dolomit untuk mengeringkan kotoran ayam tersebut. Nah, ketika muncul di musim-musim tertentu itu muncul juga hama seperti lalat, kita bersama-sama kandang-kandang yang ada di sekitar kita bahu-membahu untuk membasmi lalat itu dengan menyemprotkan obat-obat pestisida juga yang lainnya, serta penanganan yang real kepada warga yang terdampak seperti membagikan obat anti lalat atau lem untuk perangkap lalat. Untuk kapasitas kandang kita dengan ukuran 6 kali 12 meter ini, kapasitas ayam yang bisa ditampung itu 1000 ekor. 1000 ekor itu termasuk kategori kecil, karena rekanan kita atau tetangga yang lain itu mereka rata-rata dengan kapasitas ada yang 4.000, bahkan ada yang di atas 10.000, karena mereka memiliki investor-investor yang dari luar daerah. Kalau untuk kita skala kecil karena usaha keluarga, ya kita dengan disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Untuk kapasitas 1000 ekor ayam itu kalau omset per hari kita di angka 52, puncak-puncaknya di 55 kg. Nah, terkait dengan berapa omset yang kita miliki, kita juga memiliki variabel lain, yaitu harga pasaran. Kalaulah untuk harga pada umumnya ketika lagi stabil ada di kisaran 25.000, itu kita menghasilkan omset 25.000 dikali 50 kilo, tinggal dikurangi biaya pakan sama pemeliharaan. Di angka 1000 ini kurang lebih kita bisa menyisihkan sekitar 300.000 sampai 450.000 untuk pengembalian modal kita selama 1
hari. Tinggal dikalikan selama 1 bulan. Kalau sehari kita bisa menghasilkan laba 400.000, kali 30 hari itu kita bisa menyimpan selama 1 bulan itu sekitar 12 juta kurang lebih. Sebagai seorang pegawai negeri, tentunya kita memiliki tugas dan kewajiban, yaitu melaksanakan tugas kita di sekolah. Adapun untuk pengelolaan usaha kita, karena ini sifatnya usaha keluarga, jadi ada keluarga kita, saudara kita yang bertugas, kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengelola di kandang, ada yang di bagian pemasaran, serta ada yang di bagian manajemen. Karena kesibukan keseharian saya sebagai pegawai negeri, jadi tidak bisa setiap waktu, setiap saat ada di kandang. Untuk kandang dipercayakan kepada kakak saya, serta untuk pemasaran adik-adik saya, dan saya sendiri dengan keterbatasan waktu bertugas untuk memanage keuangan, juga masalah order pakan dan yang lainnya. Pencapaian sampai saat ini terkait dengan usaha kita mengelola ayam petelur ini, tentunya alhamdulillah ada perbedaan di saat kita hanya mengandalkan pemasukan dari pekerjaan kita sebagai pegawai negeri. Ketika kita memiliki usaha seperti ini, tentunya bisa menopang kebutuhan yang di luar jangkauan kita sebagai seorang pegawai negeri. Seperti ketika kita hanya mengandalkan gaji kita selama 1 bulan, dari bulan ke bulan itu sudah diketahui secara umum bahwa kebutuhan kita tinggi, sementara pendapatan kita di bawah rata-rata, cenderung rata-rata. Maka dengan adanya usaha ini, kita bisa menopang kekurangan-kekurangan itu. Disitulah mungkin salah satu keuntungan kita memiliki usaha. Jadi setiap hari, apalagi dengan ayam petelur ini, produksi setiap hari, jadi setiap hari kita menghasilkan uang dari penjualan telur. Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari kita meskipun secara sederhana bisa tercukupi. Kita harus berani memulai dengan perencanaan yang matang. Juga kita mengesampingkan gengsi, karena terus terang awal mula saya merintis usaha ini, saya belum punya konsumen, sampai saya harus pakai motor mengantar telur dengan kurang lebih 30 kilo, 2 peti saya antar ke konsumen sampai ke daerah Cilengsi. Bahkan sampai ada netizen yang berbicara bahwa udah jadi kepala sekolah masih juga mau jualan telur. Nah, itu salah satu tantangan. Tapi ketika kita tetap teguh dengan apa yang kita jalani saat ini, alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai saat ini dengan mengesampingkan gengsi kita, dengan kotornya kita, dengan baunya kandang di peternakan ini. Itulah seni dari kita melakukan usaha peternakan itu sendiri. Yang utama kita harus berani memulai. Saya sebagai pegawai negeri sipil, sampai saat ini saya tidak memiliki hutang, baik itu ke pihak lain ataupun ke bank. Dengan adanya usaha seperti ini, jadi dengan kita tidak memiliki hutang, itu satu syukur yang luar biasa bagi saya, karena kehidupan kita meskipun sederhana, keinginan kita ingin sesuatu kita tahan karena keterbatasan, tapi dengan adanya usaha ini kita bisa menopang ekonomi keluarga, bahkan saudara, termasuk kakak dan adik saya yang tadinya terkena PHK. Mereka tetap bisa memiliki penghasilan dari usaha bersama ini, sehingga kita bisa mensyukuri rezeki
bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi kita berbagi dengan sesama, terutama dengan keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita, kakak dan adik-adik saya. Itu sekarang alhamdulillah, walaupun ya tidak berkecukupan, tapi bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya untuk amanah sebagai Ketua Kuarti Ranting Kecamatan Jonggol, juga sebagai pengurus K3S serta pengurus PGRI Kecamatan Jonggol. Nah, di tengah kesibukan itu saya tetap menyempatkan waktu di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Kita tetap fokus mengontrol usaha peternakan kita, sehingga kita tetap bisa menseimbangkan antara tugas kita, rutinitas kita, serta usaha kita tetap bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk adik-adik kita di Pramuka, dengan adanya kegiatan peternakan sebetulnya itu bisa menumbuhkan satu karakter mandiri. Dengan cara apa? Salah satunya ketika di rumah memiliki tempat yang memadai, adik-adik bisa memelihara 1 atau 2 ekor ayam, sehingga ketika memiliki 2 ekor ayam itu satu hari produksi 2 ekor telur, dalam 1 minggu itu bisa menghasilkan 1 kilogram telur. Sehingga dengan 1 minggu 1 kilo telur yang dihasilkan, keluarga itu tidak perlu lagi merogoh kocek terlalu besar untuk keperluan pangan, utamanya untuk memenuhi protein, yaitu bisa diambil dari telur tadi. Minimal 1 anak bisa memelihara 2 ekor ayam.